Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat melaksanakan kuliah online ini. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Depiatul Jannah, Piratul Hanisa, Nida Sophia, Nur Alita Yulianti, Rusnama Wardah, dan saya sendiri Siti Masriana sebagai moderator. Kami akan menjelaskan tentang DNA, RNA, mRNA, tRNA, rRNA, asam amino, kromatin, kromosom, kromatid, dan sentrosom. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan tentang DNA, menjelaskan tentang RNA, menjelaskan tentang asam amino, menjelaskan tentang kromatin, menjelaskan tentang kromosom, menjelaskan tentang kromatid, dan yang terakhir menjelaskan tentang sentrosom. Pengertian DNA menurut para ahli. Yang pertama, menurut J.F. Metzger pada tahun 1868 berpendapat menemukan suatu zat kimia bersifat asam yang banyak mengandung nitrogen dan fosfor. Zat ini diisolasi dari nukleus sel nanah manusia dan kemudian dikenal dengan atau asam aminonukleat. Yang kedua, menurut seorang studi mikroskopis pada tahun 1924, bahwa DNA terdapat di dalam kromosom yang waktu itu telah diketahui sebagai organel pembawa gen atau materi genetik. Nah, DNA adalah asam nukleotida yang merupakan rangkaian molekul penentu bentuk dan sifat semua makhluk hidup, biasanya dalam bentuk heliks ganda yang mengandung instruksi genetik yang menentukan perkembangan biologis dari seluruh bentuk kehidupan sel. Di dalam sel, DNA umumnya terletak di dalam inti sel. DNA berbentuk polimer panjang nukleotida, mengkode barisan residu asam amino dalam protein dengan menggunakan kode genetik. Sebuah kode nukleotida triplet. DNA seringkali dirujuk sebagai molekul hereditas karena ia bertanggung jawab untuk penurun sifat genetik dari kebanyakan ciri yang diwariskannya. Pada manusia, ciri-ciri ini misalnya dari warna rambut hingga kerentanan terhadap penyakit. Selama pembelahan sel, DNA direplikasi dan dapat diteruskan ke keturunan selama reproduksi. DNA bukanlah suatu molekul tunggal. Ia adalah sepasang molekul yang digandeng oleh ikatan hidrogen. DNA tersusun sebagai untai komplementer dengan ikatan hidrogen di antara mereka masing-masing. Untai DNA adalah rantai kimia atau batu bata penyusun, yakni nukleotida yang terdiri dari 4 tipe. Yang pertama, adenin nukleosida atau adenin deokribosa fosfat 2, guanin nukleosida atau guanin deokribosa fosfat 3, sitosin nukleosida atau sitosin deokribosa fosfat 4, dan yang terakhir adalah timin nukleosida atau timin deokribosa fosfat. Adapun model struktur fisik molekul DNA pertama kali diajukan pada tahun 1953 oleh J.D. Watson dan M.H. Crick. Ini adalah struktur DNA, di mana struktur DNA ini terdapat dari dua untayan yang saling berputar dalam bentuk heliks ganda. Terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan, dengan sitosin dilambangkan dengan huruf C, guanin dilambangkan dengan huruf G, adenin dilambangkan dengan huruf A, dan timin dilambangkan dengan huruf T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lainnya. Terus, di mana ada timin, pasti ada adenin.
pada untaian yang berlawanan. Dan begitu pula pada sitosin, pasti ada guanin pada untaian lainnya. DNA sebagai materi genetik. Yang pertama, percobaan transformasi. Percobaan transformasi ini dilakukan oleh Griffith pada tahun 1928, di mana dia melakukan infeksi bakteri Pneumococcus pada mencit. Bakteri penyebab penyakit pneumonia ini dapat mensintesis kapsul polisakarida yang akan melindunginya dari mekanisme pertahanan tubuh hewan yang terinfeksi sehingga bersifat virulen atau menimbulkan penyakit. Ada replikasi DNA. Replikasi DNA ini ada 3 cara teoritis. Yang pertama yaitu konservatif, dan kedua semi-konservatif, dan yang terakhir dispersif. Pada replikasi konservatif, seluruh tangga berpilin DNA awal tetap dipertahankan dan akan mengarahkan pembentukan tangga berpilin baru. Yang kedua, pada replikasi semi-konservatif, yaitu tangga berpilin mengalami pembukaan terlebih dahulu sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah. Namun, masing-masing untai ini tetap dipertahankan dan akan bertindak sebagai cetakan bagi pembentuk untai polinukleotida baru. Sementara itu, pada replikasi dispersif, kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Yang ketiga ada transkripsi. Transkripsi DNA merupakan proses pembentukan RNA dari DNA sebagai cetakan. Proses transkripsi terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi, di mana inisiasi adalah enzim RNA polimerase menyalin gen sehingga pengikatan RNA polimerase terjadi pada tempat tertentu, yaitu tepat di depan gen yang akan ditranskripsi. Yang kedua, elongasi, yaitu enzim RNA polimerase bergerak sepanjang molekul DNA membuka double helix dan merangkai ribonukleotida ke ujung 3 aksen dari RNA yang sedang tumbuh. Yang terakhir, terminasi, yaitu terjadi pada tempat tertentu. Proses terminasi transkripsi ditandai dengan terdisosiasinya enzim RNA polimerase dari DNA dan RNA dilepaskan. Yang keempat, ada translasi. Bila dibandingkan dengan transkripsi, translasi merupakan proses yang lebih rumit karena melibatkan fungsi sebagai makromolekul. Oleh karena itu, kebanyakan antar makromolekul ini terdapat dalam jumlah besar di dalam sel, maka sistem translasi menjadi bagian utama mesin metabolisme pada setiap sel. Setiap gugus 3 disebut kodon. Dalam translasi, kodon dikenali oleh lengan antikodon yang terdapat pada tRNA. Mekanisme translasi adalah inisiasi, elongation, dan terminasi, di mana inisiasi ini merupakan proses dimulai dari menempelnya ribosom subunit terkecil ke mRNA. Penempelan ini terjadi pada tempat tertentu. Yang kedua, elongation. Pada tahap selanjutnya adalah penempelan subunit besar pada subunit kecil menghasilkan 2 tempat yang terpisah. Tempat pertama adalah tempat P atau peptidil yang ditempati oleh tRNA N-formyl metion. Tempat kedua adalah tempat A atau aminoasi yang terletak pada kodon kedua dan kosong.
Proses elongasi terjadi saat tRNA dengan antikodon dan asam amino yang tepat masuk ke tempat A. Akibatnya, kedua tempat di ribosom terisi, lalu terjadi ikatan peptida antara kedua asam amino. Dan yang terakhir, ada terminasi, di mana proses translasi akan berhenti bila tempat A bertemu kodon akhirnya yaitu UAA, UAG, UGA. Yang terakhir ada fungsi DNA. DNA sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme harus dapat menjalankan 3 macam fungsi pokok berikut ini. Yang pertama, DNA harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari yang tertua kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Yang kedua, DNA harus mengatur perkembangan fenotip organisme. Artinya, materi genetik harus mengarahkan pertumbuhan dan diferensiasi organisme mulai dari zigot hingga individu dewasa. Fungsi ini merupakan fungsi fenotipik. Dan yang terakhir, DNA sewaktu-waktu terus dapat mengalami perubahan sehingga organisme yang bersangkutan akan mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Tanpa perubahan semacam ini, evolusi tidak akan pernah berlangsung. Fungsi ini merupakan fungsi evolusioner. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu RNA atau ribonukleot acid atau asam amino ribonukleat merupakan makromolekul yang berfungsi sebagai penyimpanan dan penyaluran informasi. Misalnya pada materi genetik virus, terutama golongan retrovirus RNA sebagai penyalur informasi genetik, misalnya pada proses sintesis protein. RNA juga dapat berfungsi sebagai enzim yang dapat mengkalis formasi RNA sendiri atau molekul RNA lain. Nah, struktur RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida. Setiap ribonukleat terdiri dari 3 gugus molekul, yaitu 5 karbon, basa nitrogen, golongan purin dan pirimidin, dan gugus fosfat. Gugus fosfat, purin dan pirimidin yang berkaitan dengan ribosa membentuk suatu molekul yang dinamakan nukleosida atau ribonukleosida yang merupakan prekursor dasar untuk sintesis DNA. Ribonukleosida yang berkaitan dengan gugus fosfat membentuk suatu nukleotida atau ribonukleotida. RNA merupakan hasil transkripsi dari fragmen DNA, sehingga RNA merupakan polimer yang jauh lebih pendek dibandingkan DNA. Tipe RNA ada mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA merupakan RNA yang urutan basanya komplementer dengan salah satu urutan basa rantai DNA. RNA membawa pesan atau kode genetik dari kromosom di dalam inti sel ke ribosom di sitoplasma. Kode genetik mRNA tersebut kemudian menjadi cetak untuk menentukan spesifik urutan asam amino pada rantai polipeptida. RNAD merupakan rantai tunggal yang relatif panjang. Selanjutnya ada tRNA. tRNA merupakan RNA yang membawa asam amino satu persatu ke ribosom. Pada salah satu ujung RNAT terdapat 3 rangkaian basa pendek disebut antikodon. Suatu asam amino akan melekat pada ujung tRNA yang
berseberangan dengan ujung antikodon. Perlekatan ini merupakan cara berfungsinya tRNA, yaitu membawa asam amino spesifik yang nantinya berguna dalam sintesis protein, yaitu pengurutan asam amino sesuai urutan kodonnya pada RNA. Selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan RNA dan DNA berdasarkan penjelasan sebelumnya kita dapat menyimpulkan beberapa antara DNA dan RNA sebagai berikut. Komponen gula pada RNA deksribosa, sedangkan RNA adalah ribosa basa nitrogen. Dan purin DNA adalah adenin dan guanin, dan sedangkan pada RNA adalah adenin. Selanjutnya adalah pirimidin. DNA adalah timin dan sitosin. Pada RNA adalah urasil dan sitosin. Selanjutnya bentuk adalah DNA berbentuk rantai panjang ganda dan berpilin double helix, sedangkan RNA berbentuk rantai pendek tunggal dan tidak berpilin. Selanjutnya adalah letaknya. Letak DNA terletak di dalam nukleus kloroplast mitokondria, sedangkan letak RNA terletak di dalam nukleus sitoplasma, kloroplast, dan mitokondria. Selanjutnya adalah kadar. Kadar DNA tetap, sedangkan kadar RNA tidak tetap. Sekian penjelasan saya tentang RNA. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai asam amino. Asam amino adalah sembarang senyawa organik memiliki gugus fungsional karboksil COOH dan amina biasanya NH2. Dalam biokimia, seringkali pengertiannya dipersempit keduanya terkait pada satu atom karbon C yang sama disebut atom C alfa. Gugus karboksil memberikan sifat asam dan gugus amina memberikan sifat basa. Dalam bentuk larutan, asam amino bersifat amfoterik, cenderung menjadi asam pada larutan basa dan menjadi basa pada larutan asam. Perilaku ini terjadi karena asam amino mampu menjadi juiter ion. Asam amino termasuk golongan senyawa yang paling banyak dipelajari karena salah satu fungsi sangat penting dalam organisme, yaitu sebagai penyusun protein. Struktur asam amino secara umum adalah salah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina NH2, gugus karboksil COOH, atom hidrogen H, dan satu gugus sisa R dari residu atau disebut juga gugus atau rantai samping yang membedakan satu asam amino dengan asam amino lainnya. Atom C pusat tersebut dinamai atom C alfa sesuai dengan penamaan senyawa bergugus karboksil, yaitu atom C yang berkaitan langsung dengan gugus karboksil. Oleh karena gugus amina juga berkaitan pada atom C alfa ini, senyawa tersebut merupakan asam amino. Asam amino biasanya diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai samping tersebut. Menjadi 4 kelompok rantai samping dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basa lemah, hidrofilik jika polar, dan hidrofobik jika nonpolar. Fungsi asam amino: penyusun protein tersebut enzim kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Pengikat ion logam penting yang diperlukan dalam reaksi enzimatik kofaktor. Asam amino terbagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial. Asam amino diperlukan oleh makhluk hidup sebagai penyusun protein atau sebagai kerangka molekul-molekul penting. Ia disebut esensial bagi suatu spesies organisme apabila spesies tersebut memerlukannya tetapi tidak mampu memproduksi sendiri atau selalu kekurangan asam amino yang bersangkutan
Untuk memenuhi kebutuhan ini, spesies itu harus memasukkan dari luar, misalnya lewat makanan. Istilah asam amino esensial berlaku hanya bagi organisme heterotop. 9 jenis asam amino esensial adalah histidin, isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalalin, threonine, tritopan, valin. Asam amino non-esensial. Dari total 20 jenis amino yang dibutuhkan oleh tubuh, 11 diantaranya dikelompokkan sebagai asam amino non-esensial. Meski disebut non-esensial, bukan berarti jenis ini tidak penting untuk tubuh. Nama tersebut diberikan karena jenis asam amino ini bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga kita tidak perlu susah-susah untuk memenuhi kebutuhan dari makanan dan minuman sehari-hari. Ke-11 asam amino non-esensial tersebut adalah alanin, arginin, asparagin, asam aspartat, sistein, asam glutamat, glutamin, glisin, prolin, serin, tirosin. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi mengenai kromatin. Kromatin adalah jalinan benang-benang halus yang terdapat di dalam plasma inti, yang juga merupakan kompleks dari DNA yang biasa ditemukan pada inti sel atau plasma inti dari setiap sel eukariotik. Jadi di dalam kromatin itu terdapat DNA. Ciri-ciri dari kromatin ada dalam dua bentuk. Salah satu bentuk disebut eukromatin, kurang kental dan dapat ditranskripsi. Kemudian bentuk yang kedua disebut heterokromatin, sangat kental dan biasanya tidak dapat ditranskripsi. Kromatin ketika diamati di bawah mikroskop dalam bentuk diperpanjang, kromatin tampak seperti manik-manik yang terdapat pada tali. Manik-manik itu disebut nukleosom. Setiap nukleosom terdiri dari DNA yang melilit 8 protein histon. Nukleosom kemudian dibungkus ke dalam spiral berukuran 30 nanometer yang disebut solenoid, di mana protein histon tambahan mendukung struktur kromatin. Selama pembelahan sel, struktur kromatin dan kromosom dapat terlihat di bawah mikroskop cahaya, dan mereka berubah dalam bentuk seperti DNA yang telah diduplikasi dan dipisahkan dalam 2 sel. Susunan dari kromatin. Ada 2 tipe dasar kromatin. Yang pertama eukromatin dan yang kedua heterokromatin. Eukromatin yang terlibat dalam transkripsi RNA membantu menghasilkan protein untuk produksi energi. Kromatin ini lebih tersebar dibandingkan jenis lainnya. Heterokromatin memegang gen yang diam atau tidak diungkapkan selama ekspresi gen. DNA yang tertahan pada heterokromatin ini disebut sebagai genetik yang tidak aktif. Komponen utama dari kromatin adalah protein DNA dan protein histon. 2 salinan dari setiap protein inti histon ada H2A, H2B, H3, dan H4 yang dirakit menjadi sebuah oktamer yang memiliki 145-147 pasangan basa DNA yang melilit untuk membentuk inti nukleosom. Nukleosom berfungsi mengontrol aksesibilitas DNA untuk mesin transkripsi dan kromosom faktor remodeling. Kemudian proses pembentukan dari kromatin. Proses pembentukan kromatin umumnya terjadi dengan proses yang disebut metilasi, di mana kelompok atom yang disebut kelompok metil ditambahkan ke DNA. Pemadatan DNA tidak terjadi karena metilasi saja, karena protein dan molekul lain akan terlibat, tetapi metilasi sering menjadi
sering menjadi langkah pertama. Proses pembentukan kromatin terkadang dapat menjadi begitu luas bahwa seluruh kromosom pada dasarnya tidak aktif. Fungsi dari kromatin, fungsi utama kromatin adalah menyingkat 6 kaki dari DNA di setiap sel bawah untuk muat di dalam nukleus. Fungsi dari kromatin ini ada pada sel hewan dan ada pada sel tumbuhan. Fungsi kromatin di dalam sel hewan yang pertama, bentuk dan ukuran dari masing-masing sel hewan membentuk struktur DNA yang dibentuk menjadi heliks ganda karena dapat diartikan sebagai DNA sangat sedikit atau sebagai mikroleopard. Yang kedua, diferensiasi sel agar tetap terjaga dan utuh ketika mitosis terjadi, karena sel punca pada fase ini membelah menjadi 2 sel berdasarkan makanan yang mereka konsumsi. Yang ketiga, untuk menjaga organ terkecil dari bangkai atau sel hewan dalam DNA ganda sehingga lebih padat dan cukup untuk ukuran sel dan berjalan sesuai dengan strukturnya. Yang keempat, berguna untuk memperlambat pergerakan sel dalam DNA, terutama di anemon dan heliks ganda, untuk tetap hidup melalui pergerakan tipe sel pada makhluk hidup. Fungsi kromatin di dalam sel tumbuhan yang pertama, agar sel-sel perpecahan tetap utuh atas terjadinya mitosis. Sel-sel induk membagi dalam fase ini menjadi 2 pohon. Dengan demikian, DNA yang masih hidup muncul. Yang kedua, berguna bahkan untuk mencegah kerusakan DNA, sehingga ada mitosis atau heliks ganda yang disebabkan oleh protein histon, sehingga tidak mudah rusak. Yang ketiga, untuk mencegah struktur DNA yang telah terbentuk dalam heliks ganda, sehingga mereka dapat diartikan sebagai DNA, karena sel-sel dipasangkan dengan satu sama lain untuk membentuk terjadinya mitosis. Yang keempat, membantu dengan kemasan dalam ukuran yang lebih kecil atau lebih ketat sehingga ada tanaman seperti dalam double helix oleh protein histon. Yang terakhir, dengan mengubah bentuknya dalam DNA ganda sehingga padat dan cukup untuk ukuran sel. Sekian, terima kasih. Pengertian kromosom. Kromosom terdapat di dalam nukleus berupa benda-benda halus berbentuk lurus atau bengkok. Nama kromosom pertama kali diberikan oleh Waldeyer pada tahun 1888 yang berasal dari kata kroma artinya warna dan soma artinya tubuh. Jadi kromosom dapat diartikan sebagai badan yang dapat mudah menyerap zat warna. Bahan yang menyusun kromosom yaitu kromatin, sehingga sering disebut benang kromatin. Kromosom merupakan badan berbentuk bengkok atau batang, mulai tampak pada saat sel akan membelah dan selama proses pembelahan. Kromosom tampak jelas pada fase pembelahan metafase karena kromosom berjajar di bidang ekuator. Ukuran kromosom dalam sebuah sel tidak pernah sama. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Selanjutnya, kromosom memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Materi genetik inilah yang akan menentukan sifat dan kekhasan setiap individu. Yang kedua, menentukan jenis kelamin. Menentukan jenis kelamin terdapat 2 jenis kromosom, yaitu X dan Y. Apabila kromosom embrio XX, maka ia akan terlahir sebagai seorang perempuan. Sedangkan jika kromosom XY, maka ia akan terlahir sebagai seorang laki-laki. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Hal ini dikarenakan kromosomlah yang membawa materi genetik seperti DNA. Dan yang keempat, berperan dalam proses pembelahan sel yang memastikan masing-masing sel telah membelah mendapatkan gen yang sama. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokos-lokos gen yang bersesuaian. Nah, secara umum,
Sebuah kromosom terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kromonema. Kromonema merupakan pita spiral yang terdapat penebalan. Yang kedua, kromomer. Kromomer merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Di dalam kromomer terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Beberapa DNA bergabung membentuk gen yang berfungsi sebagai pembawa bagian sifat keturunan dan menempeli suatu bagian yang disebut sebagai lokos gen. Yang ketiga, sentromer. Sentromer merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak terang. Bagian ini tidak mengandung gen dan merupakan tempat melekat benang spindle. Yang keempat, lakukan kedua, yaitu berperan dalam pembentukan nukleus atau anak inti sel. Yang kelima, telomer. Telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Dan yang keenam, satelit, yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom, dan tidak semua kromosom mempunyai satelit. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, metasentris. Metasentrik yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf V. Yang kedua, submetasentris, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati bagian tengah kromosom sehingga seperti huruf L. Yang ketiga, akrosentris, yaitu kromosom yang letak sentromernya mendekati salah satu ujung kromosom sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf J. Dan yang keempat, telosentris. Telosentris yaitu kromosom yang letak sentromernya berada di ujung kromosom sehingga bentuk kromosom tampak seperti huruf I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang sentrosom. Langsung saja, sentrosom itu adalah organel sel yang memiliki fungsi aktif pada saat pembelahan sel dan hanya terdapat pada sel hewan. Sentrosom merupakan wilayah yang terdiri dari sentriol. Sepasang sentriol inilah yang akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Selanjutnya ada letak sentrosom. Pada umumnya, keberadaan sentrosom ini terletak di sebelah inti sel dan menempel padanya. Di dalam sentrosom terkandung sepasang organel yang disebut dengan sentriol. Dari kedua sentriol tersebut memiliki letak tegak lurus antara satu sama lain. Selanjutnya ada struktur sentrosom. Bentuk dari sentrosom terdiri dari yaitu sebuah struktur yang di dalamnya terkandung sentriol yang bisa membuat mikrotubulus muncul dan kerap difungsikan sebagai gelondong mitosis. Selanjutnya ada fungsi sentrosom. Yang pertama itu ada sentrosom dihubungkan dengan membran nuklear selama melakukan profase pada siklus sel. Yang kedua, ada sentrosom disalin hanya 1 kali per siklus sel. Jadi jika setiap anak sel itu akan mewarisi 1 sentrosom, maka akan mengandung 2 struktur yang disebut dengan sentrioles. Yang ketiga, ada double sentrosom, juga serupa dengan replikasi dari DNA. Yang keempat itu sentriol tidak dibutuhkan untuk mitosis. Yang kelima, tidak seperti sentriol, sentrosom itu dibutuhkan untuk mempertahankan hidup dalam organisme. Terima kasih. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.